Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Doa Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 7a dan 8. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang belum hafal doa Bapa kami? Saya sangat yakin kita semua sudah sangat mengenal doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Doa ini didoakan oleh Gereja Kudus sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Doa ini didoakan setiap hari, baik oleh orang-orang beriman secara pribadi maupun secara berkelompok, teristimewa dalam liturgi gereja, yaitu dalam ibadat sabda, ibadat harian, dan dalam perayaan Ekaristi setiap hari. Kebanyakan umat yang masih ingat ke gereja pada hari Minggu dan merayakan Ekaristi pasti tahu akan doa yang didoakan bersama-sama dan dipimpin oleh imam yang menjadi selebran utama. Dalam doa Bapa kami itu, kita diajar untuk menguduskan dan memuliakan nama Tuhan. Mohon kerajaan-Nya hadir di antara kita dan menghendaki agar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Kita memohon kebutuhan kita, yaitu rejeki secukupnya, hidup berdamai dengan sesama, serta mohon dibebaskan dari cobaan dan segala yang jahat. Saudara-saudari terkasih, harus diakui bahwa terkadang orang tidak lagi masuk ke kedalaman pesan dan inti dari doa Yesus ini karena sangat menghafalnya. Doa itu mengalir lancar dan nyaris tanpa penghayatan. Tetapi setelah ini, saya menyarankan untuk mencoba mendoakan doa Yesus ini secara perlahan-lahan. Berhenti sejenak, lalu meresapkannya dalam hati, mengerti dengan budi, dan menghayati maksudnya. Kalau Anda berkenan mencobanya, Anda telah melakukan sebuah meditasi, bahkan kontemplasi, yang membuatmu berjumpa dengan sosok Allah Bapa yang dikatakan Yesus pada hari ini. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ada orang yang pandai merangkai kata-kata dalam doa-doanya. Panjang-panjang sampai tidak tahu kapan doanya akan berhenti. Ada pula orang yang doanya seperti sebuah khotbah yang ditujukan kepada Allah. Seolah-olah Allah tidak punya telinga dan tidak punya hati untuk memahami isi otak dan isi hatinya. Ingat kata Tuhan, dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari terkasih, apa yang dimaksud dengan doa yang bertele-tele? Bertele-tele artinya berkepanjangan dan tidak tahu makna doa yang diucapkannya. Bertele-tele searti dengan rangkaian kata-kata indah yang menyejukkan telinga, mengharukan hati, dan menghipnotis pendengarnya. Seolah-olah doanya sudah menyenangkan hati Allah. Bertele-tele itu tidak searti dengan doa yang diulang-ulang. Pengulangan itu justru memberikan tekanan dan pendalaman terhadap niat di dalam doa itu sendiri. Misalnya, kalau kita mohon pengampunan dari Tuhan,
kita dapat mengutip ayat Alkitab dan mengulang-ulang kata-kata mohon belas kasihan ini. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jika doa pendek ini diulang-ulang dengan tenang dan dalam keheningan, akan menjadikan kita seorang pribadi yang rendah hati di hadapan Allah yang memiliki belas kasihan kepada orang bertobat. Contoh lain, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat menyembuhkan aku. Dengan mengulang-ulang doa singkat ini dengan penuh iman, kita percaya kuasa Allah akan menyembuhkan kita. Kalau kita berdoa rosario suci, dan kalau kita mendoakannya penuh iman, pengulangan pendasaran butir-butir rosario itu membawa kita pada misteri keselamatan Allah yang menyapa Maria dan membawa kita pada Yesus, Sang Juru Selamat. Demikian pula halnya dengan doa Bapa kami. Kalau kita ulang dan hayati dengan baik, kita masuk dalam sebuah contoh doa sempurna yang diajarkan Yesus. Kita memuliakan Allah dan menguduskan nama-Nya. Kita menantikan kuasa-Nya atas hidup kita dan membiarkan kehendak-Nya terjadi. Kita membiarkan Dia memenuhi apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita camkan dan kita ingat kata-kata Tuhan ini. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kalau demikian, untuk apa kita meminta-minta lagi? Pertanyaan ini bagus, tetapi sekaligus keliru. Tuhan tahu yang kita inginkan, tetapi Tuhan juga ingin tahu apa yang kita perlukan dan sejauh mana kita berharap dan mengandalkan Allah. Bukankah Yesus sendiri sudah berfirman, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu." Bapa memang tahu kebutuhan kita. Tetapi apakah kita menantikan kemurahan hati-Nya dan percaya kepada kerahiman-Nya? Tuhan memang tahu kebutuhan kita. Tetapi apakah kita mau dan pernah meminta berkat-Nya? Kita harus memintanya sebagai wujud sujud dan ketergantungan kita pada Allah yang empunya kehidupan. Bagaimana engkau dapat rezeki kalau engkau tidak pernah mengusahakannya? Demikian pula, kalau engkau tidak minta kepada Allah, bagaimana Ia berkenan memberikannya kepadamu? Tetaplah berdoa dan tetaplah mengandalkan Allah. Biarkanlah Allah memutuskan yang terbaik untuk hidupmu. Apakah aku sudah berdoa seperti yang diajarkan Yesus dan percaya pada Bapa-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memiliki hati yang memuliakan dan menguduskan nama-Mu. Terjadilah kehendak-Mu atas hidup kami ya Bapa, dan berikanlah kami yang kami butuhkan agar kami diselamatkan oleh Yesus Tuhan. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.